Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Opik hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan ngobrol ya tentang catatan percakapan observasi kelas. Nanti kan insya Allah saya akan masuk ke kelas Pak Opik ya. Nah sebelum ke kelas, ini percakapan hari ini kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran yang akan Pak Opik lakukan di kelas, kemudian area pengembangan yang mau dicapai Pak Opik itu seperti apa, dan strategi yang dipersiapkan. Ya. Nah untuk nanti ke kelas, tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan. Untuk tujuan pembelajaran yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini mencakup ke materi yang saya sampaikan. Materi yang saya sampaikan sekarang itu mengenai partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup. Jadi tujuan pada pembelajaran kali ini diharapkan melalui proses pembelajaran di sini saya mencoba menggunakan model pembelajaran discovery learning. Di sini peserta didik diharapkan menjelaskan dapat menjelaskan partikel penyusun benda dan juga menjelaskan atom dengan partikel-partikelnya, lalu hubungan antara proton, neutron dan juga elektron dan juga ion yang dihasilkan dari proses ionisasi dari atom tersebut. Itu mungkin secara garis besar tujuan dari pembelajaran sekarang. Lebih ke keterampilan yang ingin dimiliki oleh siswa. Lalu area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bapak apa saja? Area pengembangan di sini lebih ke pengetahuannya atau sikapnya atau apa? Pengembangan yang Bapak hendak capai untuk kegiatan pembelajaran ini, mungkin Bapak ingin mengembangkan aspek mananya, kalau misalkan sikap apanya, kalau keterampilan apanya, bisa pengetahuan ya? Yang pertama mungkin untuk pengetahuan, untuk aspek pengetahuan ya yang dikembangkan ya pengetahuan awal dan pengetahuan akhir. Jadi diharapkan nanti di pengetahuan di tes akhir siswa memiliki tambahan pengetahuan dari pengetahuan awal yang dimilikinya. Jadi kan nanti proses pembelajarannya ada tes diagnostik awal ya. Jadi untuk mengetahui siswa ini untuk materi ini sejauh mana pemahamannya dengan cara ini tanya jawab seputar yang berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya, berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Nanti di akhir, di tes akhir lagi diharapkan ada penambahan pengetahuan dari siswa secara pengetahuan. Lalu secara keterampilan di sini siswa diharapkan memiliki keterampilan, khususnya keterampilan dalam mengetahui partikel-partikel penyusun benda atau makhluk itu apa saja gitu. Di sini kita tekankan pada atom. Nah, di atom sini ada partikel-partikel yang menyusunnya. Jadi atom ini nanti akan menentukan nomor atomnya masing-masing gitu. Jadi setiap nomor atom memiliki partikel penyusun yang berbeda-beda. Nah, diharapkan ketika ini siswa ada keterampilan untuk menentukan untuk atom, misalnya atom hidrogen, nomor atomnya 1, elektronnya berapa, protonnya berapa dan lain sebagainya. Dan atom yang lain juga ada perbedaan juga. Lalu untuk menilai sikapnya di sini yang ingin dikembangkan yang pertama mandiri. Jadi diharapkan siswa ini memiliki kemandirian dalam belajar. Jadi di sini nanti persentase belajarnya antara siswa dan guru kemungkinan lebih banyak di siswa. Kalau guru hanya fasilitator mengarahkan nanti kegiatan pembelajaran kita itu apa saja. Lalu untuk selain mandiri juga diharapkan siswa juga bertanggung jawab. Ya, nanti di sini kan dibagi kelompok. Nah, dibagi kelompok kita lihat tanggung jawab dari masing-masing anggota kelompoknya seperti apa. Harapan dari pembelajaran ini tumbuh rasa tanggung jawab. Nah, kurang lebih seperti itu untuk area pengembangan pada proses pembelajaran. Baik, saya ulangi ya, untuk area pengembangan yang hendak dicapai pada pembelajaran IPA nanti adalah pengetahuan awal dan akhir. Kemudian untuk keterampilannya menentukan jenis atom. Dan untuk sikapnya adalah mandiri dan bertanggung jawab.
Nah, untuk mencapai itu semua tadi tentunya diperlukan strategi ya. Nah, strategi apa yang dipersiapkan oleh Bapak untuk mencapai tujuan ini? Untuk strategi mungkin kita kaitkan lagi dengan motivasi gitu ya. Nah, saya mencoba pada pembelajaran ini untuk membuat pembelajaran yang bisa meningkatkan motivasi belajar anak menjadi meningkat. Salah satunya saya sajikan pembelajaran ini dengan video pembelajaran. Nah, dengan harapan dengan adanya video pembelajaran di sini, siswa tidak tidak merasa sedang belajar, tapi siswa sedang menonton sesuatu yang mereka sukai, karena dari video pembelajarannya di situ banyak animasi-animasi yang disukai oleh anak-anak ya. Jadi di situ siswa hanya melihat, menonton, tapi ada ilmu yang didapatkan. Nah, lalu dari video pembelajaran itu diharapkan motivasi siswa meningkat, sehingga tujuan yang tadi disampaikan juga bisa tercapai. Lalu dari segi keterampilan, pengetahuan dan keterampilan, lalu dari segi sikap. Nah, di sini nanti pembelajarannya dibentuk dalam kelompok, sehingga ada interaksi antara masing-masing siswa dan juga guru. Nah, di situ kita ingin berharap agar muncul rasa mandiri dan tanggung jawab pada siswa. Untuk materi, kemudian media, atau misalkan produknya mungkin ada diferensiasi atau biasa saja? Kalau untuk dari pertama dari proses ya Bu, kita dari proses dicoba untuk berdiferensiasi. Jadi dari awal pembelajaran, guru atau saya pribadi mencoba menyetel Bu, melihat, mengidentifikasi minat belajar siswa pada masing-masing siswa itu seperti apa saja. Jadi pada awal masuk saya siapkan 3 lembar kertas yang isinya masing-masing satu. Kertas pertama berisi tulisan menonton video, yang kedua melakukan kegiatan, dan yang ketiga mendengarkan. Nanti masing-masing siswa diminta siapa yang lebih suka ke mendengarkan. Nah, nanti dikelompokkan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Begitupun yang menonton video dan juga satu lagi itu melakukan kegiatan, sama dikelompokkan. Nah, itu kan nanti akan jatuhnya ke proses pembelajarannya akan berbeda. Dan untuk posisi duduk pun kami sesuaikan dengan gaya belajar siswa tadi. Jadi yang untuk visual, yang menonton video kan itu kami anggap itu visual. Nah, seharusnya kan ada diagnostik awal dulu ya sebelumnya, tapi ini untuk meminimalisir waktu, mencepat waktu, dan kami dengan cara seperti itu. Jadi yang visual nanti kami tempatkan di posisi paling depan, karena visual itu gaya pembelajarannya dia harus melihat. Nanti dengan proses pembelajarannya dengan cara menyaksikan video pembelajaran. Lalu yang untuk yang auditori kita tempatkan di barisan yang kedua. Nah, biar nanti dia bisa mendengarkan video pembelajarannya dengan jelas. Lalu ditambah lagi dengan pemaparan dari guru. Nanti posisi speaker pun kita kondisikan mendekat dengan yang gaya belajar auditor. Karena kalau yang visual cukup dengan melihat juga. Lalu yang terakhir yang memilih melakukan kegiatan. Nah, kami simpulkan bahwa itu adalah yang memiliki gaya belajar kinestetis. Nah, kita tempatkan di area paling belakang. Nah, nanti untuk proses pembelajarannya disiapkan tutorial yang mengarah kepada pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi mereka hanya belajar dengan tutorial yang sudah disiapkan. Nanti udah itu setelah belajar dari tutorial, dari ketiga gaya belajar tadi akan mengisi LKPD. Nah, LKPD-nya sama, nanti dipresentasikannya masing-masing, dan nanti untuk hasil produknya pun kami bedakan hasil yang diminta. Disiapkan 2 hasil produk. Yang pertama produk dalam bentuk gambar, yang kedua produk dalam bentuk uraian. Jadi kami menyimpulkan pasti yang visual ini akan membuat produknya dalam bentuk gambar, dan yang untuk yang auditori kemungkinan karena dia mendengar
mereka akan melaporkan kegiatannya dalam bentuk tulisan. Jadi lebih ke membuat rangkuman, tapi bernotasisinya sih. Tapi itu dilakukan dalam kelompok karena dapat dalam kelompok tadi untuk melihat menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan yang kedua untuk waktunya. Baik Bapak, saya rangkum ya, untuk tujuan pembelajaran yang akan Bapak berikan adalah anak-anak bisa menyusun benda partikel, benda mati dan benda hidup. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapainya adalah pengetahuan awal dan akhir, keterampilan menyusun jenis, menentukan jenis atom, dan sikap mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian strategi yang dipersiapkan adalah video pembelajaran yang menggunakan animasi, kemudian pembelajarannya berkelompok, kemudian Bapak akan menyesuaikan gaya belajar murid yang visual, auditori, dan kinestetik, serta mengisi KPD. Nah, saya simpulkan di sini Bapak akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi proses dan proses. Mungkin ya Pak ya. Jadi nanti pada saat saya akan ke kelas, kita sama-sama mungkin di kelas, ini yang mungkin akan saya observasi di kelas Bapak. Ini sepakat ya hari ini? Sepakat. Sepakat ya. Itu mudah-mudahan rencananya terrealisasi. Bisa tidak sabar ingin melihat Bapak beraksi di kelas. Terima kasih Pak. Saya ditandatangani dulu ya di sini. Mana Bu? Ya, jadi sepakat ya, yang akan diobservasi adalah yang ini ya. Jantungnya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Selamat jumpa di kelas. Ya. Sama-sama. Biar makin meningkat itu makin kedua yang itu 3 malam itu tidak ya. Selamat pagi, siang, malam. Sekali lagi. Bagus. Selamat malam. Selamat pagi. Nah, selamat pagi. Selamat pagi. Siang. Siang. Pagi. Siang. Malam. Oke, good. Tepuk tangan. Ya. Mudah-mudahan jadi semangat kita sudah betul. Konsentrasi kita udah bangun. Mudah-mudahan semangat dan konsentrasi kita pembelajaran kali ini terbangun dengan baik ya. Oke. Lalu sebelum ke pembelajaran, Bapak ingin sampaikan dulu hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan coba membahas tentang materi partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Ya. Nanti di sana kita pelajari tentang atom, molekul, senyawa dan lain-lain. Tujuannya untuk pembelajaran kali ini, jadi kalian harus ingat hasil dari akhir pembelajaran kalian harus bisa ingat. Di akhir pembelajaran ini, yang pertama tujuan pembelajarannya, dengan pembelajaran ini siswa diharapkan paham apa itu tentang atom. Lalu yang kedua, siswa tahu partikel penyusun atom itu apa saja. Yang ketiga, tujuannya agar siswa mengetahui hubungan antara partikel-partikel yang menyusun atom dengan ion yang terbentuk. Udah 3 aja yang kalian harus ketahui dan pahami pada pembelajaran ini. Sanggup? Sanggup ya, cuma 3 cuman pengertiannya apa, partikel apa, hubungannya apa, cukup itu saja. Tadi udah konsentrasi ya, udah semangat belajarnya, insya Allah bisa. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut berarti ada strategi yang harus diterapkan pada pembelajaran kali ini. Nah, sebelum ke strategi, Bapak mau tanya dulu. Ini kalian harus jawab dengan hati yang jujur ya. Pertanyaannya tidak susah. Ada 3 kategori 3 pertanyaan. Yang pertama ya, nanti yang kira-kira itu saya acungkan tangan ya. Kalau yang bukan saya sudah diam dulu.
Yang lebih suka belajarnya menonton video pembelajaran Zoom. Makhluk hidup atau benda. Kira-kira nih, Bapak punya buku. Buku ini apakah seperti yang kalian lihat saja atau ada yang menyusunnya? Yang menyusunnya apa saja kira-kira? Kertas. Selain kertas apa lagi? Sampul. Oke, kita ambil satu kertas. Kertas terbuat dari apa? Pohon. Berarti dari pohon itu terbuat dari apa? Ada partikel penyusun pohonnya tidak? Ada apa? Sebelum atom ada jaringan dulu. Jaringan ini terbentuk dari sel-sel. Sel-sel itu terbentuk dari mana? Terbentuk dari atom. Jadi partikel penyusun makhluk hidup dan benda yang paling terkecil dan sudah tidak bisa dibagi lagi secara reaksi kimia itu disebut dengan atom. Itu berlaku untuk benda mati dan makhluk hidup. Karena benda mati pun awalnya kayak kertas ini terbuat dari makhluk hidup, dari pohon. Pohon ada jaringannya, jaringan ada selnya, selnya juga ada terbuat dari atom. Jadi kita kunci di atom. Jadi partikel penyusun makhluk hidup dan benda itu yang pertama adalah atom. Atom, apa ada yang tahu atom itu apa? Silakan, tidak usah takut. Nanti jawaban kalian kita samakan dengan pemaparan video. Apakah sama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kak Kamil. Kita masih belajar IPA kelas 9 semester 2. Nah, kali ini kita akan membahas bab yang berkaitan dengan partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Ini adalah video pertama yang akan membahas tentang bab ini. Oke, selamat belajar. Yang mendengarkan jelas suaranya? Tidak. Iya, ada. Yang cepat, cukup videonya ya. Oke. Setiap benda di sekitar kita, benda mati maupun makhluk hidup, itu tersusun dari partikel-partikel kecil yang disebut molekul dan atom. Biskuit coklat dengan aroma kopi, sebelah besar es krim stroberi yang di atasnya diberi selai stroberi dan potongan buah stroberi, atau setetes air yang jatuh dari atas. Semua bagiannya itu terdiri dari molekul dan atom. Kita ambil contoh yang sederhana aja, tetes air ini. Setiap 1 gram air itu terdiri dari 33 miliar triliun buah molekul air. Atau dalam kimia kita menyebutnya sebagai molekul H2O. Bentuknya kira-kira seperti ini. Jika dipecah, maka satu molekul H2O ini akan terpisah menjadi 3 buah atom, terdiri dari 2 buah atom hidrogen. Sekarang kita coba belajar untuk menghitung nomor atom, lalu proton, elektron, dan juga lama. Teknisnya seperti apa? Teknisnya sekarang silakan kalian bentuk menjadi masing-masing kelompok 6 atau 7. Menjadi 6 kelompok, jadi ada 7 orang sampai 6 orang. Ini berapa orang? 30, 6, 7. Ya, 6 ya, berarti satu kelompok 6 orang. Untuk lebih gampang, ini dengan ini kita balik badan, dan balik badan. Nah, nggak apa-apa, ini juga tinggal balik badan. Kita coba mengisi LKPD ini. Dari pengetahuan yang tadi sudah kalian dapatkan dari pelajaran, kalian coba isi LKPD ini. Di sini LKPD ini adalah untuk menentukan jumlah proton, neutron, elektron, dan nomor massa suatu atom. Nah, alat bantu yang kedua yang digunakan yaitu buku paket. Kalian pergunakan buku paket ini untuk melihat tabel periodik ada di bagian belakang. Jadi untuk
menentukan jumlah nomor atomnya berapa, kalian bisa menggunakan FSL ini. Ya, sebelum dimulai kerja kelompoknya ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, silakan duduk pada kelompok. Satu kelompok 6 orang. Buat 6 kelompok. 6 orang. Silakan buat menjadi 6 orang. Buat menjadi 6. Satu kelompok 6 orang. Kalau kemarin kita menggunakan aplikasi, sekarang kita belajar secara manual. Ada yang belum mendapatkan kelompok? Dia kamu usaha ya, semuanya sudah dapat kelompok ya. Nah, sekarang dengarkan semuanya ke sini perhatiannya. Yuk, sekarang duduk dulu, dengarkan dulu instruksi dari Bapak. Nah, sekarang sudah ada dalam kelompok masing-masing. Kalian diminta untuk mengerjakan LKPD. Judulnya untuk partikel penyusun atom. Yang pertama, yang harus kalian lakukan di sini ada tabel-tabel kosong dan ada yang isinya. Kalian diminta untuk melengkapi. Nah, tentukan jumlah protonnya, elektronnya, neutronnya, dan nomor massa suatu atom. Setelah itu, setelah kalian menentukan dan melengkapi tabel, kalian gambarkan di dalam gambar ini. Nah, ambil dua atom, buat gambarnya. Letak elektronnya di mana, letak protonnya di mana, dan muatannya seperti apa? Apakah negatif, apakah positif atau netral? Nah, lalu yang berikutnya, setelah kalian mengerjakan, kalian isi diskusinya. Ada 5 pertanyaan, isi diskusinya. Nanti setelah kalian mengerjakan, Bapak akan random salah satu kelompok dari kalian untuk mempresentasikan di tempat. Ya, jadi harus siap-siap. Waktu pengerjaan kalian 15 menit dari sekarang. Ya, silakan dimulai dari sekarang. Silakan bagi-bagi tugas. Yang menulis siapa, yang mencari jawaban siapa. Nah, silakan. Di sini kan udah ada yang ditulis nomor atomnya berapa? 1. Lalu berarti nomor atom 1. Kenapa? Ini enggak ada berapa? Jadi itu ceritanya kurang nanti kembalinya bilang aja ke itunya. Bukan soal. Ada ya. Dia terpaksa. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang partikel penyusun atom. Di sini ada tabel di mana ada nama-nama atomnya. Nama-nama atomnya di mana kita disuruh dan atom, proton, neutron, dan nomor atom juga nomor massa. Di sini ada hidrogen dengan lambang atom H, elektronnya 1, protonnya 1, neutronnya 0, nomor atomnya 1, dan nomor massanya 1. Lambangnya 1, 1H. Yang kedua ada helium, lambang atomnya He, dengan jumlah elektronnya 2, protonnya 2, dan neutronnya 2. Dan nomor atomnya 2, juga nomor massanya 4. Nomor massa bisa kita ketahui dari jumlah proton dan neutron. Lambangnya 42He. Yang ketiga ada karbon dengan lambang atom C, jumlah elektronnya 6, protonnya 6, dan neutronnya 6. Nomor atomnya 6, juga nomor massanya 12. Lambang atomnya 12, 6C. Yang keempat, nama atomnya oksigen, lambangnya atomnya O, proton dan protonnya 8, neutronnya 8, nomor atom 8, dan nomor massanya 12, lambangnya O 16, 8. Nomor 5, karbon, lambang elektronnya 19, protonnya 19, neutronnya 20. Nomor atomnya 19, dan nomor massanya 39, lambang K 39, 15. Yang lainnya perhatikan ya. Nama Samakan atomnya jawabannya. lambang atom B, elektronnya 35, protonnya 35, neutronnya 45, nomor atomnya 35, nomor massanya 80, dan dengan lambang Br 8035. Kristal, lambang atomnya Kr, elektronnya 36, protonnya 36 dan neutronnya 48. Dengan nomor atom 36 dan nomor massanya 84 dan lambangnya Kr 8436. Jawab diskusinya singkat. Sebutkan partikel-partikel penyusun atom dan jelaskan. Proton bermuatan positif letaknya di inti atom. Elektron bermuatan negatif letaknya di kulit atom. Neutron bermuatan netral letaknya di inti atom. Lanjutkan. Jelaskan mengapa suatu atom bermuatan netral. Suatu atom suatu atom bermuatan netral karena jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jelaskan mengapa suatu atom bermuatan positif. Suatu atom bermuatan positif karena jumlah proton lebih banyak dari jumlah elektron. Jelaskan mengapa suatu atom bermuatan negatif. Jadi sebuah atom bisa dikatakan bermuatan negatif karena jumlah elektronnya lebih banyak dari jumlah proton. Buatlah kesimpulan. Jadi kesimpulannya atom adalah partikel terkecil dari makhluk hidup dan di mana atom itu tersusun dari partikel-partikel yaitu ada proton yang bermuatan positif letaknya di inti atom, ada neutron
neutron yang bermuatan netral, letaknya juga di inti atom, dan ada elektron yang bermuatan negatif, di mana dia mengelilingi atom. Atom bisa bermuatan netral karena jumlah proton dan elektronnya sama. Atom juga bisa bermuatan positif karena jumlah protonnya lebih banyak dibandingkan jumlah elektronnya. Dan yang terakhir, atom bisa bermuatan negatif karena jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah protonnya. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang lain, dari pemaparan tadi kelompok ini, apakah ada yang berbeda jawabannya? Atau belum selesai? Ya, ada yang mau tanyakan untuk kelompok ini tidak? Hah? Ada? Oke, kalau tidak ada, Bapak yang mau tanya. Tadi kan di slide di sana ada nomor atom, ada nomor massa dan juga lambangnya. Bagaimana cara kalian mengetahui lambang dari sebuah atom itu? Dilihatnya dari mana? Kalau misalnya nomor atom, kita bisa lihat dari tabel periodik. Kalau misalnya nomor massa, kita bisa lihat dari jumlah proton dan jumlah neutronnya. Kalau nomor atom juga bisa ditentuin dari jumlah protonnya dan jumlah elektronnya. Oke. Yang kedua, di situ ada ion. Ionnya bermuatan positif dan negatif. Bagaimana cara kalian menentukan apakah atom itu bermuatan negatif? Kalian menentukan apakah atom itu negatif atau positif itu gimana caranya kalian? Yang lain coba bantu. Yang kelompok lain juga dengarkan. Kalau tidak bisa menjawab untuk ini, bakal lempar ke kelompok yang lain. Jadi kan ion bisa positif atau bisa negatif. Nah, positif dan negatifnya itu tergantung dari jumlah proton atau elektronnya. Nah, kita tuh bisa lihat ion itu atom itu berion positif atau negatif dari jumlah elektron dan protonnya. Misalnya ada atom dengan elektron 6 dan neutron dan protonnya 5. Jadi itu kan lebih banyak elektronnya, jadi itu bermuatan negatif atau 1. Terus Kalau misalnya protonnya 6, elektronnya 6, sama kan? Itu muatannya akan beda. jadi netral atau isomer. Oke. Terima kasih untuk kelompok kita. Beri tepuk tangan untuk kelompok Konsentrasi dan pendengarannya kembali fokus ke Bapak. Oke, nah, karena semuanya tadi sudah dipaparkan oleh masing-masing kelompok dari kalian. Nah, itu dulu saya lihat. Oke, silakan dulu. Sudah siap untuk mendengarkan? Ya, kalau sudah siap, berarti sepakat pada kesepakatan yang kita buat bahwa saat Bapak menyampaikan materi, kalian adalah berarti apa? Mendengarkan. Ya, sekarang silakan berdiam dan dengarkan apa yang akan saya sampaikan. Oke, ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk kelompok kita dari sudah memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Nah, tadi dari diskusi kelompok yang sudah dipaparkan, alhamdulillah
terlihat seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi yang disampaikan. Pemaparannya cukup jelas dan apa yang dipaparkannya itu sudah betul semuanya. Ada beberapa yang miss, tapi itu bisa masih dalam toleransi. Nah, sini nanti yang belum selesai silakan kerjakan di rumah, nanti laporannya dibuatkan dan dikumpulkan laporannya. Nah, sekarang kita akhiri dulu pertemuan kali ini dengan kesimpulan. Nah, jadi di kelompok kita sudah menyampaikan kesimpulannya bahwa atom adalah apa? Atom adalah partikel terkecil yang sudah tidak bisa dibagi lagi melalui reaksi kimia. Yang kedua, bahwa dalam atom itu terdapat partikel-partikel yang menyusunnya. Apa saja partikelnya? Proton, kedua elektron, yang ketiga neutron. Dan atom ini memiliki muatan atau ion. Ion ini bermuatan positif, negatif, atau netral. Tergantung apa? Tergantung dari jumlah proton dan elektronnya. Kalau jumlah protonnya lebih banyak dari elektron, berarti muatannya adalah positif. Kalau jumlah elektronnya lebih banyak dari proton, berarti muatannya negatif. Tapi kalau kedua-duanya baik proton dan elektronnya sama, maka muatannya adalah netral. Dan nanti atom-atom ini akan membentuk unsur dan molekul, dan molekul dan molekul senyawa. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sesuai jadi dengan tujuan pembelajaran di hari ini, mengingat apa? Yang pertama, mengetahui pengertian dari atom. Sudah paham dan tahu pengertian atom tadi apa? Sudah ya? Atom itu adalah apa tadi? Bagian terkecil dari molekul yang sudah tidak bisa lagi dipecah belah atau dibagi lagi. Berarti tujuan pertama pembelajaran kita sudah tercapai. Ingat, jangan hanya di kelas saja, ingat, hampir sampai ya. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, kita ingin mengetahui bahwa partikel penyusun atom itu apa saja. Tadi kalian sudah sebutkan, sudah tahu kan partikel penyusun atom itu apa saja? Ada proton muatannya apa? Positif. Elektron muatannya apa? Negatif. Dan neutron muatannya itu adalah partikel penyusun atom. Dan kaitannya partikel penyusun atom dengan ion. Tadi sudah kalian jawab juga bahwa ion negatif apabila apa? Jumlah protonnya lebih sedikit dari elektronnya. Kalau bermuatan positif, berarti jumlah protonnya harus lebih banyak. Dan kalau bermuatan netral, jumlah proton dan elektronnya adalah sama. Sudah tercapai belum tujuan pembelajaran kita kali ini? Alhamdulillah. Dan Bapak harap tidak hanya di kelas saja. Sampai di luar kelas, sampai materi berikutnya, kalian harus tetap hafal dan mengamalkan nanti dulu. Belum beres-beres. Yang terakhir untuk terakhir nanti minggu pertemuan berikutnya kita akan membahas molekul senyawa dan juga konfigurasi elektron. Silakan kalian nanti baca lagi buku-bukunya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan lakukan lagi pembelajaran yang ya. Dan untuk tugasnya nanti Bapak akan kirim latihan soal ke WhatsApp grup. Nah itu untuk kalian pendalaman kalian. Silakan kerjakan soalnya dan dikumpulkan di pertemuan. Sebelum ditutup ada yang tanyakan dulu? Kalau tidak ada yang tanyakan dulu, Bapak tunggu nanti laporannya, nanti latihan soalnya dan juga ya dua itu aja dikumpulkan di pertemuan ya. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, alhamdulillah pas waktu kita sudah habis. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas
kerja kerasnya, terima kasih atas motivasinya, atas semangatnya. Mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini kita mendapatkan tambahan ilmu pengetahuannya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya cukup sampai di sini. Silakan boleh beres-beres sebelum pulang kita berdoa dulu. Silakan beres-beres dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak Opi? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat selalu. Seperti yang sudah kita rencanakan di obrolan observasi ya. Jadi setelah nanti observasi selesai kita akan ngobrol lagi. Jadi prakasa observasi ya. Nah, di sini tentunya kita akan bicara mengenai refleksi kegiatan yang sudah Pak Oki lakukan selama di kelas kemarin. Sebelum kita melanjutkan dialog ini, kita harus tahu juga tujuan kita ngobrol hari ini apa. Ini apa tujuan kita ngobrol hari ini? Silakan. Aku Ya. Ya, tujuan ngobrol kita ini ya pertama untuk refleksi dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Jadi untuk melihat apa kekurangan dan kelebihan dari kegiatan pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Jadinya lebih ke situ. Dan nanti setelah itu dari refleksi tersebut tindak lanjutnya untuk perbaikan kegiatan pembelajaran selanjutnya seperti apa. Jadi tujuan dialog kita hari ini adalah bahwa merefleksikan kegiatan kita yang kemarin yang melihat sejauh mana keberhasilan dan lain sebagainya, dan ditambah dengan kedepannya mau seperti apa ya misalnya setelah kegiatan observasi. Nah, itu tujuan kita. Sekarang saya akan bertanya ke Pak Opi, setelah kemarin melakukan kegiatan pembelajaran apa saja yang Pak Opi temukan selama kegiatan berlangsung? Ya, kemarin setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin banyak hal-hal yang ditemukan, baik itu halnya bersifat positif maupun negatif ya. Pertama dari yang bersifat positif dulu, di situ setelah melakukan pembelajaran dengan metode kemarin berdiferensiasi proses dan juga produk. Nah, di sana terlihat pembelajaran siswa itu bervariasi dan siswa lebih termotivasi dalam belajar karena siswa belajar dengan passionnya sendiri, kesukaannya masing-masing gitu. Jadi tidak ada beban pada siswa dalam pembelajaran kemarin. Nah, itu positifnya. Dan untuk kekurangannya mungkin di sini terletak pada manajemen pembelajaran yang saya buat juga, khususnya dalam segi waktu. Jadi di sini terlihat terlalu banyak materi yang akan disampaikan, tapi waktu yang kita punya terbatas gitu. Lalu dalam pembagian kelompok juga harusnya dikelompokkan berdasarkan minat atau gaya belajar siswa itu sendiri. Tapi karena tadi keterbatasan waktu tadi, jadi anak-anak berkelompok masih dalam kelompok yang beraneka ragam. Nah, mungkin itu beberapa kekurangan dan kelebihan dalam kegiatan pembelajaran kemarin yang bisa saya refleksikan di hari ini. Untuk yang sudah baik yang sudah Pak Oki lakukan kira-kira apa Pak? Yang udah baik, yang udah saya lakukan, yang pertama saya menghadirkan pembelajaran ini dengan media yang beraneka ragam. Salah satunya saya hadirkan media video pembelajaran di mana siswa bisa menganalisis sendiri materi apa yang dipelajari pada saat itu dengan tidak membosankan seperti mendengarkan guru berceramah saja. Lalu yang kedua mungkin yang positif udah dilakukan, yaitu pembelajaran di sini dilakukan berdasarkan minat siswa. Jadi kegiatannya pun prosesnya dilakukan berdasarkan minat
siswa, jadi membuat siswa lebih termotivasi dalam belajar. Untuk dari penglihatan atau observasi kemarin ya, bahwa anak-anak sudah terlihat termotivasi secara sendiri, senang gitu ya, belajarnya senang, kemudian juga menggunakan media pembelajaran yang beragam. Nanti kedepannya apakah ada pengembangan lain yang akan kau lakukan untuk kegiatan pembelajaran ke depan? ya, kalau pengembangan pasti ada Bu, karena kan pembelajaran ini harus terus dikembangkan agar mendapatkan hasil yang lebih optimal. Nah, saya lihat dari pembelajaran kemarin yang saya lakukan, tadi udah dilakukan di situ berdiferensiasinya itu secara produk dan proses. Nah, di situ udah terlihat hasilnya seperti apa. Tapi hasilnya memang perlu peningkatan lagi. Mungkin di kedepannya yang pertama saya akan coba kembali untuk pembelajaran berdiferensiasi berbasis proses dan produk ini dilakukan dengan model dan metode yang lebih menunjang sehingga nanti hasil yang didapatkan lebih optimal. Lalu yang kedua yang akan saya lakukan yaitu saya ingin mencoba pembelajaran berdiferensiasi ini dengan berbasis konten. Jadi nanti kita sajikan materi-materi yang beraneka ragam, tapi temanya sama. Di situ anak memilih mana materi yang dia sukai untuk dipelajari. Pengamatan COVID nih ya, hasil pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan ya, dari skala 1 sampai 10 COVID memberi angka berapa? Skala 1 sampai 10 mungkin pembelajaran kemarin berada di angka 8 ya. Sudah optimal, sudah optimal ya. Baik, tapi perlu peningkatan. Nah, untuk kedepannya mungkin ingin ke angka berapa? Ya, kalau kita hanya ingin ke angka berapa, kita ya inginnya angka yang optimal, sempurna 10 mungkin kayak gitu. Cuman ya untuk mencapai angka 10 itu pasti perlu proses, jadi nggak hanya sekali kegiatan selesai 10 nggak, tetap harus tingkatkan apa kurangnya, perbaiki dan seterusnya seperti itu sampai optimal. Nah, untuk mencapai angka 10 tadi, strategi apa yang akan kau lakukan? Strategi yang akan dilakukan untuk mencapai angka 10 tadi, saya pertama bercermin pada kegiatan pembelajaran saya sebelumnya. Nah, di situ terlihat kekurangannya apa, kelebihannya apa gitu. Nah, ya kekurangan di sini mungkin menjadi faktor yang harus diperbaiki nanti agar hasil yang dapatnya lebih optimal. Lalu kelebihan yang sudah muncul itu sesuatu yang harus dipertahankan agar nilainya tetap di angka tersebut dan bisa lebih baik lagi gitu. Nah, kalau contoh realnya misalnya dari kekurangan yang saya temukan dalam kegiatan pelajaran tadi dari manajemen waktu mungkin, lalu yang kedua dari skala prioritas materi yang disampaikan itu belum termanajemen secara baik. Nah, sehingga biar nanti hasilnya lebih optimal mungkin saya akan lebih pertama manajemen materi apa saja nih, materi esensialnya yang harus disampaikan apa saja. Jadi tidak semua materi saya sampaikan, yang esensial aja, yang pentingnya saja. Lalu yang kedua dari segi waktunya, pembagian waktunya harus lebih detail lagi gitu. Jadi kita punya alokasi waktu sekian jam, berapa menit. Nah, kita bagi-bagi agar semua materi esensial tadi tersampaikan. Ya, kalau materi esensial tadi tersampaikan dalam waktu yang kita punya, kemungkinan hasilnya pun akan lebih optimal. Jadi rencana ke depannya tentunya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berbasis konten ya, tapi tetap akan meningkatkan juga pembelajaran berdiferensiasi proses dan produknya. Juga strategi yang digunakan tentunya akan mencari berbagai macam media ditambah lagi, disesuaikan lagi dengan manajemen waktu juga disesuaikan lagi. Materi juga tidak semuanya materi diberikan kepada siswa, tapi yang esensial aja yang sesuai dengan KD yang dicapai. Ya, juga disesuaikan dengan waktu dan juga disesuaikan dengan pembelajaran. Ya.
Ya, alhamdulillah. Terus kalau ini bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan pembelajaran, kemudian setelah berjalan ini? Nah, perasaan ada perubahan perasaan dari sebelum kegiatan pembelajaran dengan setelah. Nah, perasaannya mungkin ya kalau dibilang bangga ya saya bangga. Kenapa disebut bilang bangga? Karena di sini saya sudah mencoba mengaplikasikan pembelajaran yang berbeda dari kegiatan pembelajaran saya pada biasanya. Dan saya juga bangga karena melihat antusias dan motivasi dari siswa ketika diterapkan pembelajaran dengan metode berdiferensiasi ini lebih meningkat, lebih antusias. Nah, itu perasaan yang pertama. Lalu yang perasaan yang kedua mungkin ada kepuasan dari diri sendiri setelah melakukan ini, ada ilmu yang didapatkan setelah berdialog seperti ini dengan jurusan, pendampingan dengan jurusan, ada ilmu yang saya dapatkan terkait dengan proses pembelajaran yang nantinya ilmu ini mungkin akan saya jadikan untuk acuan pengembangan kegiatan pembelajaran saya ke depan. Ya, semoga nanti ke depan pembelajaran pembelajarannya makin meningkat. Saya juga tidak sabar nanti ingin bertanya lagi, ngobrol lagi ya. Oke, Setelah siap. melakukan apa tadi pengembangan Pengembangan ini, ya. Terima kasih Pak Oki atas Sama-sama, waktunya. Bu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan Amin. juga selalu membuat pembelajaran yang berpihak pada Berpihak pada murid. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi